Oke Kof, banyak yang usul, banyak yang komen, kasih masukan dan usul. Gimana bang kalau dibikinin tiap akhir bulan? Oke, karena ini menjelang 1 September, maka hari ini saya bikinin konten khusus untuk planning kita mancing. Baik itu di Laut Tengah maupun di Lautan Dangkal. Oke, karena tidak semua orang mancing di Laut Tengah. Nanti saya akan bahas sedikit tentang pasang surut juga. Itu ada hubungannya sama arus. Jadi bisa disimak sampai akhir ya. Oke, saya minum kopi dulu. Maka dengan ini saya deklarasikan tiap akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31 kita kasih tema mancing yuk. Oke, saya akan mulai dengan kalender Jawa dulu. Nanti ada 3 halaman ya. Saya mulai dengan mancing di muara dulu. Saya langsung print secara besar-besar supaya kelihatan dengan jelas. Ini saya garis bawahi analisa arus mati. Ini bisa dicoba di bulan September besok. Karena nggak semua orang mancing di Laut Tengah. Saya juga kadang masih mancing di muara. Maka ini saya garis bawahi cocok untuk mancing di perairan dangkal. Dangkalnya seberapa bang? Ya pokoknya deket sama daratan gitu ya. Biasanya kedalamannya 10-20 meter itu saya anggap dangkal. Targetnya ya kakap putih baramundi ya. Ada ikan kerapu, tompel, dan sebagainya. Saya kan di Surabaya, pernah tahu jembatan Suramadu kan? Di bawah sana saya pernah dapat ikan talang-talang loh, ketika arus mati kayak gini. Ini saya garis bawah yang hari Sabtu dan Minggu ya, karena kita rata-rata kan banyak yang kerja, bisa mancing Sabtu Minggu. Ini bisa dicoba sih kalau pengen jarak dekat gitu. Tadi di bawah kertas ini ada 3 lembar ya. Nanti saya kasih tambahan info tentang pasang surut. Itu ada hubungannya sama waktu ikan makan sih selama ini ya yang saya alami. Makanya teman-teman kalau lihat video saya mancing, saya selalu pakai jam tangan. Itu ada fungsinya untuk pasang alarm itu, supaya saya tahu kapan waktunya saya harus serius mancing, kapan waktunya saya harus santai, duduk, makan snack sambil merokok gitu ya. Nanti saya jelaskan di halaman kedua di tabel pasang surut. Oke, seperti biasanya setiap bulan selalu ada 10 hari ya yang fenomena arus mati. Nah, ini kita lompat ke halaman kedua. Saya ambil contoh tanggal 8 besok ya. Ini saya printkan untuk tanggal 8. Nah, ini pasang surutnya Surabaya ya. Oke, di sini ya tertulis Surabaya. Nah, ini tanggal 8 posisi bulannya seperti ini. Dan ini fenomena arus mati sih kalau menurut tanggalan Jawa. Jatuhnya di hari Minggu. Nah, teman-teman bisa install aplikasi ini. Cuma saya nggak tahu di daerah teman-teman apakah aplikasi ini membaca juga ya. Kebetulan saya di Surabaya dan aplikasi ini membaca. Tapi nanti saya kasih tahu ada aplikasi lainnya yaitu Fishing Point. Tapi Fishing Point itu saya bahas di acara kopdar selanjutnya ya, karena durasi sih kalau dibahas agak panjang itu. Oke. Aplikasi Tides ini harus diamati hingga H-1 ya, karena kondisi alam kan berubah-berubah. Dia akan baca dari satelit aplikasi ini. Oke, langsung kita simak yang di bawah yang saya centang ini ya. Low tides, high tides, artinya surut dan pasang. Puncak surut, puncak pasang. Itu ada jamnya semua ini. Contoh ini. Jam menunjukkan 7.40 ini di posisi surut paling bawah. 7.40. Kemudian kita simak yang kanan ya. Puncak pasang. Yang pertama itu di layar ini ditunjukkan pukul 12 malam lebih 29. Maka sebelum surut 7.40 itu di sini loh. Jam 12 malam lebih 29 menit itu dia puncak pasang. Oke.
Lalu ada surut lagi di sore hari jam 18.27. Oke. Kemudian ini puncak pasang yang siang ya. Oh bentar, yang malam ini kok saya lupa tulis jamnya. Saya tulis dulu 00.29. Barangkali ada yang nggak bisa tidur terus dia pengen mancing malam. Nah kemudian yang puncak siang ini 12.37. Oke, semuanya sudah saya titik ya. Ini surut, bentar ya. Pikiran saya kok jadi kemana-mana lihat 2 titik ini. Aduh, cilaka ini. Oke, kembali. Katakanlah kita ngetrip subuh gitu ya. Nanti kembalinya siang atau sore. Biasanya saya selalu pasang alarm di 60 menit setelah surut, 60 menit sebelum surut. Nah, saya pasang alarm ini. Kira-kira 6.40 sampai 8.40 ya. Saya tulis dulu, kasih istilah apa ya, ini aja, seret. Ini jam-jam seret, biasanya ikan nggak mau makan. Kurang 1 jam sama lebih 1 jam dari titik surut. Dan dipasang juga gitu biasanya. Sebelum 1 jam sama setelah 1 jam. Itu juga jam seret itu. Di jam-jam seret ini biasanya saya nyantai sih, mancing joran nggak saya pegangi, joran saya taruh aja gitu. Karena jarang ikan target mau makan di jam-jam segini itu. Makannya kapan ikan target? Di celah ini loh. Nah, di sini ya. Di celah ini loh biasanya ikan-ikan target itu makan. Sepengetahuan saya sih selama ini mancing kayak gitu. Jadi menjelang surut, menjelang pasang, itu selalu ikan target, nggak tahu kenapa mereka selalu mogok makan, rata-rata gitu. Makanya supaya saya tahu, saya selalu pasang alarm. Teman-teman bisa pasang di jam tangan atau di HP ya. Itu juga berlaku kalau mancing di laut tengah loh. Menjelang surut, menjelang pasang, selalu ikan targetnya seret. Dan puncak pasang itu kan kebanyakan siang ya. Siang kan kita sering seret. Ya, mungkin itu faktor menjelang puncak pasang ya. Nah, di sini kalender Jawa saya lingkari dulu ya, kayak istilah kemarin AM arus mati. Saya kasih pensil warna biru ya. AM. Nah, di tanggal-tanggal AM ini kita bisa mancing di muara sih. Tapi ya jangan ke laut tengah ya kalau AM ini. Nanti ceritanya kayak adik bos saya yang kemarin itu. Koki kita sampai tidur-tidur, nggak dapat tugas masak karena nggak ada ikan target di pagi hari. Oke, ini AM-nya semua saya jadwalkan ya. Kita bisa beralih ke lautan dangkal sih kalau tangan gatel. Lagian laut dangkal itu kan budgetnya lebih ekonomis ya daripada laut tengah. Oke, sekarang saya ganti pensil warna merah. Apa yang saya coret ya fenomena bulan seperti yang pernah saya jelaskan di konten ini ya. Hari H, H-1, H+1. Di 4 fenomena bulan saya silang ya. Ini kan fenomenanya ada keterangannya semua dengan jelas. Maka dari itu saya rekomendasi link kalender bulan purnama ini dari tabel pasang surut. Jadi kali ini saya ngeprintnya lebih besar ya, nggak kayak yang kapan hari itu tanggal 18 itu kan kecil-kecil, bikin mata juling itu. Kalau gini lebih besar kan lebih enak lihatnya. Nah cuma karena ini kertasnya vertikal, saya juga kesusahan, mejanya kecil. Nanti bulan depan saya kasih kertas horizontal aja supaya bisa dilihat satu layar gitu. Nah sekarang di sisa-sisa hari yang sudah kita tandai merah dan biru ini bagus untuk mancing laut tengah. Saya kasih pensil warna hijau tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21. Ini yang hari Sabtu semua ya. Saya centangin dulu. Sekarang kita lihat hari Minggu. Di sini tanggal 1 ini bagus loh besok. Barangkali ada yang ngetrip, saya doakan full box ya.
tanggal 15. Oke, mumpung ini 31 Agustus, teman-teman bisa telepon kapten. Kapten, antar saya mancing di tanggal ini. Seperti itu. Oke. Jadi yang pensil warna hijau ini cocok ya untuk mancing di Laut Tengah. Saya paling suka itu di sini loh. Nah, bulan sabit 3%. Itu saya paling suka itu. Nggak kiri, nggak kanan, itu saya suka sekali. Biasanya saya sering dapat full box di sabit 4%, 3% ini. Kurang lebih H-2 sama H+2 dari bulan mati. Itu hasilnya paling bagus itu. Teman-teman bisa coba. Oke, saya tulis di sini ya. 1. Ini yang bertepatan sama Sabtu Minggu aja ya, karena kita rata-rata kerja. 1/7/14. Kemudian ini ya. 15. Udah Sabtu nggak ada lagi, terus sekarang Minggu ya. Nah, ini 21/22. Nah, teman-teman bisa booking nih di hari-hari ini dan dicoba. Tapi yang paling istimewa itu ya sabit itu loh. Saya paling suka itu. Itu kenapa Idul Fitri bulan sabit. Bulan bagus untuk mancing itu Idul Fitri. Tapi kita semua kan silaturahmi ya di rumah masing-masing. Kalau sampai Anda nekat mancing di hari Idul Fitri, ya pulang mungkin Anda dilempar ketupat sama rendang sama istri Anda. Idul Fitri kok malah berangkat mancing? Kayak nggak ada hari lain aja. Nah, sekarang walaupun arus mati, nggak saya anak tirikan ya, karena ini bagus untuk mancing di muara. Nah, jadi para angler yang berangkat mancing di muara bisa pakai 10 hari ini. Di setiap bulannya ada 10 hari peluang kita untuk mancing di muara. Tapi ingat, mancing di muara apalagi kalau di dekat kapal kargo ya. Itu saya punya pengalaman nggak enak. Berangkatnya landai loh. Arusnya memang mati, airnya bening. Tahu-tahu mungkin itu awal bulan ya. Itu mungkin jadwal ekspor. Jadi banyak kapal kargo datang. Akhirnya ya ombaknya lumayan itu, dan akhirnya lumpurnya terurai, jadi akhirnya kita yasong gara-gara jadwal ekspor. Makanya kalau di daerah Tiang Pancang, bawah dermaga gitu, yang kapal-kapal kontainer gitu, itu perlu diwaspadai sih. Walau pas arus mati, tapi kalau jadwalnya ekspor ya kita bisa song. Oke, ini gambarannya ya di bulan September yang warna hijau ini mancing di Laut Tengah. Terus yang tanggal biru ini mancing di muara. Bisa dicoba sih. Semoga yang di muara, kalau di muara itu jarang ya bisa full box. Cuma ya ikan targetnya makan sih biasanya. Kayak gitu. Oke, saya mau tutup konten kita hari ini, bisa sambil dijadwalkan ya. Ini kertasnya saya miringkan supaya kita semua bisa lihat. Teman-teman miringkan aja HP-nya supaya bisa lihat dengan jelas kayak gitu. Nanti bulan depan saya buatin yang tampilannya lebih enak lah. Oke, saya sudahi konten mancing yuk. Salam full box. Terima kasih. Bye bye kok. Oke kok, tanpa terasa channel ini usianya sudah 1 bulan ya. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah ada yang belanja. Saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa jadi wadah persaudaraan akur ya untuk semua angler senusantara. Bisa di-share ke teman-teman ya. Barangkali kita bisa berjumpa dengan teman-teman baru. Oke kok, ini video-video saya ketika ngopi tiap pagi dulu. Untuk mengontenin reel-reel yang dijual. Terima kasih ya Kof. Salam akur persaudaraan angler Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Silakan nonton saya ngopi sampai selesai. Saya minum kopi dulu ya. Supaya nggak jual reel melulu, saya minum kopi dulu.
Anyep, saya ngopi dulu. Supaya mancingnya kuat, minum kopi dulu. Saya minum kopi dulu. Panas. Saya minum kopi dulu karena dingin. Bentar, minum kopi dulu. Apa saja yang menjadi pertimbangan saya untuk berangkat memancing? Saya minum kopi dulu. Kita ulas, saya minum kopi dulu. Si Mano? Habis kerja bakti capek, saya seruput kopi dulu. Merdeka! Oke, sebelum lanjut kita minum kopi dulu. Tapi saya mau minum kopi dulu. Siang-siang panas, saya minum es kopi dulu. Sedotannya sangat bergairah. Saya minum kopi dulu ya. Lidah terbakar. Saya mau seruput kopi saya yang enak. Lapar mata juga akhirnya beli reel ini. Minum kopi dulu ah. Saya mau minum kopi dulu. Reel 6000 Pioneer itu ya. Saya minum kopi dulu. Apa saja yang saya siapkan untuk mancing? Kita seruput kopi dulu. Masih ngantuk, saya mau minum kopi dulu. Kalau ada kekurangan, saya minum kopi dulu. Ternyata ada juga yang nonton sampai akhir ya. Makasih ya, Kof. Bye.